Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, jangan lupa siapkan buku catatan dan pulpennya ya untuk mencatat apa yang akan Ibu jelaskan. Yuk, simak video dan penjelasan dari Ibu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni peserta didik mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. 2. Peserta didik mampu menyajikan dan menjelaskan substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Mengenal Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Aus bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan lahir di Thaif dan berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abu al-Aus bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdus Syams. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf bin Qusay. Sebelum masuk Islam, Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya, dermawan, dan mempunyai pribadi yang terpuji. Setelah masuk Islam, beliau mencurahkan harta bendanya untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Berikut ini beberapa bentuk kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam membantu perjuangan dakwah Islam. 1. Saat terjadi perang Tabuk, beliau mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan membeli mata air dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dan yang terakhir, bentuk dari kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yakni memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita pada saat musim kering. Utsman bin Affan dinikahkan dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sehingga Utsman bin Affan dijuluki dengan sebutan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, yakni pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Proses pemilihan Utsman bin Affan. Penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Fairuz kepada Khalifah Umar bin Khattab sehingga menyebabkan beliau sakit parah. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab kemudian membentuk Dewan Syuro atau tim formatur, yakni majelis yang akan membicarakan atau membahas siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Adapun tim formatur ini terdiri dari para sahabat yang ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tim ini terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah perdebatan panjang, maka kemudian terpilihlah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugasnya pada bulan Muharram 24 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan memerintah kurang lebih selama 12 tahun. Substansi dan strategi Khalifah Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya. Perluasan wilayah Islam.
Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan usaha penaklukan Persia yang sudah dilakukan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, perluasan wilayah Islam dilanjutkan juga ke wilayah Tabaristan, Azerbaijan, dan juga Armenia. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas lagi. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkan oleh Islam, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Kodifikasi Al-Quran. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kodifikasi Al-Quran atau standarisasi Al-Quran. Adanya perbedaan cara baca Al-Quran di setiap daerah. Hal ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani. Kondisi ini kemudian ditanggapi oleh Utsman bin Affan dan membentuk tim panitia penyusunan Al-Quran. Ketua panitia penyusunan Al-Quran pada waktu itu ditunjuk Zaid bin Sabit dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Setelah pembukuan selesai, kemudian digandakan menjadi 7 buah. 6 diantaranya dikirim ke Mekah, Basrah, Kufah, Yaman, Mesir, dan juga Syam. Sedangkan 1 buah lagi tetap berada di Madinah. Mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imami. Adapun rujukan dalam penggandaan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, yakni istri dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan putri dari Umar bin Khattab. Pengangkatan pejabat negara. Seiring berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, Khalifah Utsman bin Affan mengangkat para pejabat baru. Adapun yang paling terkemuka adalah Marwan bin Hakam yang merupakan saudara sepupu Utsman bin Affan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Utsman bin Affan mengangkat para amir atau gubernur pada tiap provinsi. Para gubernur ini berfungsi sebagai wakil khalifah di daerahnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada khalifah. Selain kepala pemerintahan, para gubernur ini juga bertugas sebagai pemimpin agama, hakim, panglima perang, dan legislator atau pembuat undang-undang di wilayah atau daerah kekuasaannya. Pembentukan armada angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam sudah mencapai wilayah Afrika, Siprus, Asia Tengah, Laut Tengah hingga Konstantinopel. Muawiyah yang menjadi gubernur Suriah pada saat itu kemudian mengusulkan untuk membentuk armada angkatan laut. Usulan Muawiyah tersebut disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan dan membentuk tentara angkatan laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga wilayah kekuasaan Islam dari serangan bangsa lain. Karena wilayah-wilayah kekuasaan Islam tersebut seperti Afrika, Asia Tengah, Siprus, Rhodes, dan lain-lain itu merupakan wilayah yang banyak dikelilingi oleh lautan. Pembangunan fisik. Khalifah Utsman bin Affan juga berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Khalifah Utsman bin Affan juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan juga memperluas Masjid Nabawi di Madinah, yang mana masjid ini merupakan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat pertama kali datang ke kota Yasrib atau Madinah. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi, substansi, dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang masih kurang, kalian bisa mencari di referensi-referensi yang relevan dengan materi pembahasan tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.